Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran PAI kelas 11. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Surat An-Nisa ayat 59 serta Surat At-Taubah ayat 105, yaitu submaterinya dalam perjumpaan kali ini tentang makna isi Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Maidah ayat 48, serta Surat At-Taubah ayat 105, kaitannya tentang taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, serta etos kerja sesuai dengan kaidah-kaidah. Siswa-siswi yang Bapak cintai, dalam pertemuan kali ini sebelumnya kita akan bahas dulu yaitu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan benar serta meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, serta etos kerja sebagai perintah agama. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, At-Taubah ayat 105 dengan benar, yaitu menyebutkan tentang artinya dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan makna isi dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Surat Al-Maidah ayat 48, serta Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah-kaidah. Untuk selanjutnya, materi pertama yaitu tentang Surat An-Nisa. Dan ini di sini ada Al-Qur'annya dan artinya. Artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang kedemikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah arti dari surat An-Nisa ya, ayat 59. Kemudian yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Ini Al-Qur'annya beserta terjemahnya, artinya, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendaki menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, itu adalah arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 105. Di sini ada Arabnya dan artinya. Artinya adalah,
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, siswa-siswi yang Bapak cintai, itu adalah arti dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya di sini ada gambar. Ada gambar, silakan coba kalian amati gambar ini lalu ilustrasikan berikut komentarnya atau tanggapan kalian, lalu dikaitkan dengan kebiasaan yang benar, yang nyata di kehidupan kalian, atau perbuatan yang kurang pas dalam kehidupan kalian yang terjadi di lingkungan kita. Terus selanjutnya, bagaimana solusinya? Ya, berikanlah solusinya terhadap apa yang kalian lihat, ilustrasinya, berikan solusinya. Ya, coba jelaskan gambar ini dan berikanlah solusinya. Ya, di sini ada gambar polisi ya lagi menertibkan, terus ada gambar lagi orang yang bersepeda yang melanggar aturan, kemudian ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang kecelakaan kendaraan. Nah, ini diilustrasikan, diberikan pendapat komentar kalian, kemudian berikan solusinya terhadap gambar yang ada berikut. Siswa-siswi yang Bapak cintai, selanjutnya pada materi ini yaitu makna surat An-Nisa ayat 59. Apa sih makna surat An-Nisa ayat 59 itu? Yaitu maknanya kita wajib taat kepada Allah, kita wajib taat kepada Rasul serta para penguasa muslim, baik para hakim, baik para ulama fikih, karena taat kepada Rasul adalah termasuk taat kepada Allah, dan taat kepada penguasa juga termasuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna Quran surat An-Nisa ayat 59 ini, kita wajib taat terutama kepada Allah dan Rasul ya, dan para ulama dan para penguasa muslim yang harus kita patuhi. Nah, sekarang kalian sebagai seorang siswa wajib taat kepada seorang guru, wajib taat kepada orang tua kalian, menghormati mereka sehingga kalian bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan kehidupan kalian, pembelajaran kalian di masyarakat dan di sekolah. Siswa-siswi yang Bapak cintai, selanjutnya, perilaku taat pada aturan itu sih bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, yang pertama, kita harus taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat pada Rasul-Nya. Sesungguhnya persatuan dan kesatuan umat Islam akan dapat terjalin dengan erat karena ketaatan mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kepergian, Rasulullah SAW telah mengamanatkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hendaklah hal itu dijadikan pedoman hidup kita dan ikutilah para pemimpin. Jika kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini adalah merupakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika di kemudian hari kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita, kita kembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan Al-Hadis sehingga kita semuanya bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa-siswi yang Bapak cintai, yang selanjutnya kita juga harus berperilaku taat pada aturan itu, taat kepada pemimpin. Nah, di sini dalam taat kepada pemimpin merupakan kewajiban, sekalipun
pimpinan itu tidak berasal dari suku bangsa yang sama dengan kita, tidak memiliki status sosial atau ekonomi yang sama dengan status sosial ekonomi kita, sekalipun ia memiliki warna kulitnya yang berbeda dengan kita, ya, tapi kita wajib taat asalkan pemimpin itu adalah pemimpin muslim yang baik, yang benar, yang memerintahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sepanjang aturan dan perintahnya itu tidak menyimpang dan aturannya itu atas pedoman dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib mengikutinya. Maka kita harus mengikuti pemimpin itu. Pemimpin yang bagaimana? Baik pemimpin di negara, baik pemimpin di masyarakat, baik pemimpin di rumah orang tua kalian, baik pemimpin di sekolah, kepala sekolah, guru-guru kalian, ataupun pemimpin di kelas kita waktu pembelajaran, yaitu KM, ketua kelas kita kalau memerintahkan kita untuk berbuat baik, kita wajib menuruti KM tersebut, perintah tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang Bapak cintai, selanjutnya kita juga harus taat kepada aturan di lingkungan keluarga kita, di rumah kita. Setiap anggota keluarga harus saling menghormati satu sama lain, senantiasa menjaga nama baik keluarga, serta menggunakan fasilitas keluarga secara baik dan bertanggung jawab. Terus, ayah itu sebagai kepala keluarga harus selalu mengarahkan anggota keluarganya kepada hal-hal yang baik dan positif dan lain sebagainya. Selanjutnya, taat itu harus taat di lingkungan sekolah. Kita harus taat pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, sebagai seorang siswa di sekolah, kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, yaitu datang sekolah tepat waktu, memakai seragam yang lengkap, bersikap sopan kepada guru, menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan masih banyak lagi. Sehingga akan tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, yang nyaman, sehingga membuat kita termotivasi untuk giat belajar lagi, sehingga kita menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi yang Bapak cintai, taat juga itu harus ada, ditekankan di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan rumah kita. Antaranya menjaga nama baik lingkungan masyarakat kita di mana kita tinggal, menghormati sesama warga masyarakat kita yang ada di daerah kita, taat patuh terhadap aturan-aturan masyarakat, tidak bertindak di luar norma-norma, atau selanjutnya selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman yang ada di sekitar rumah kita. Yang terakhir, yaitu taat aturan di negara, yaitu membayar pajak, saling menghormati antara sesama warga negara, terus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, itu adalah merupakan taat aturan di negara. Siswa-siswi yang Bapak cintai, kemudian materi selanjutnya yaitu makna Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, di sini dijelaskan makna surat Al-Maidah ayat 48 ini membahas tentang keimanan dan anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Keimanan merupakan hal yang paling mendasar dari kehidupan seorang muslim. Setelah seorang hamba menyatakan bahwa dirinya beriman, unsur yang kedua adalah amal, yakni perbuatan atau aksi kita. Kemudian pertanyaannya, apakah sama perbuatan baik dan amal soleh? Di dalam Al-Quran yang ditekankan adalah amal soleh. Ya, dalam Al-Quran ditekankan amal soleh, bukan perbuatan baik. Sekarang kita lihat
Apakah perbuatan baik orang yang tidak beriman seperti menolong orang lain yang didasarkan pada rasa iba, ingin menghilangkan rasa bersalah atau melepaskan beban diri bisa dikategorikan dalam amal soleh? Jawabannya adalah tidak. Perbuatan tersebut hanya didasarkan pada kepentingannya. Jadi perbuatan baik memiliki tingkatan hewani dan insani. Rasa iba dan kasihan ada dalam tingkatan hewani. Seperti buaya melindungi anaknya dengan mempertaruhkan nyawanya, seperti halnya manusia, seorang ayah memberi makan anaknya, itu adalah hal yang biasa atau wajar karena merupakan kewajiban, dan sesungguhnya manusia memiliki rasa kemanusiaan yang membuat dirinya merasa puas dan tenang. Nah, ini adalah makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya masih dalam makna Surat Al-Maidah ayat 48, yaitu berbeda dengan orang yang menolong orang lain yang didasarkan pada iman. Jika kita menolong orang lain tapi kita didasarkan dengan iman, cinta, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu dilakukan di luar dari rasa iba dan rasa bersalah yang bersandar pada kepentingan pribadi, melainkan dari perintah Allah. Jadi jangan kita melakukan hal-hal menolong orang lain itu ada unsur-unsur kepentingan pribadi, tidak dikaitkan dengan kepentingan Allah, tidak dikaitkan dengan niatan lillahi ta'ala ingin menolong orang lain, tapi ada unsur-unsur yang lain. Nah, itu tidak boleh. Misalnya seorang mentaati Allah dengan mengeluarkan hartanya. Hal itu dilakukan berdasarkan pada risalah yang mengatakan di dalam hartamu ada hak orang lain. Jadi amal soleh adalah semua perbuatan baik yang didasarkan pada iman dengan memperhatikan syarat-syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, amal soleh harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, amal soleh hendaknya dikerjakan dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, amal soleh hendaknya dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Selanjutnya, siswa-siswi yang Bapak cintai, dalam materi makna Al-Maidah ayat 48 ini dapat disimpulkan bahwa amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Itu ya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada dampaknya, ada buahnya. Apa buah keimanan kita kepada Allah? Yaitu dalam bentuk amal soleh. Selanjutnya juga iman dan amal soleh dibagaikan itu dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan dan amal soleh itu tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua mata sisi uang. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan iman tanpa amal soleh dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Siswa-siswi yang Bapak cintai, selanjutnya materi selanjutnya yaitu makna berkompetensi dalam kebaikan. Nah, di sini jika seseorang yang telah menyatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hendaknya berpegang kepada tali agama dengan menjadikan Al-Quran dan hadisnya sebagai pedoman hidupnya, serta senantiasa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian derajat tertinggi seseorang hamba di hadapan Allah dilihat dari nilai takwanya, bukan yang lainnya. Jadi hamba yang bertakwa maksudnya hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah Allah adalah hendaknya selalu mengerjakan amal soleh dengan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di mana saja kita berada. Sehingga
setiap muslim yang beriman seyogyanya mengedepankan sikap optimis dengan siap berkompetensi dalam melakukan kebajikan dengan penuh semangat, senantiasa menghindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin siswa yang Bapak cintai, materi selanjutnya yaitu tentang kerja keras, yaitu etos kerja. Jadi ini adalah makna dari Quran surat At-Taubah ayat 105 yang mengandung perintah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bekerja keras dengan lillahi taala. Maksudnya dari bekerja itu adalah mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan jasmani, baik sandang, papan, dan pangan. Kita pernah mendengar pernyataan berikut. Beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, pernyataan di atas adalah motivasi kita untuk lebih giat bekerja tanpa melupakan yang lebih urgen dalam hidup kita, yaitu apa? Ibadah yang merupakan penyeimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Nah, terus ada 3 hal positif yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang pertama, selalu menggunakan akal. Yang kedua, menumbuhkan sikap yang akan membawa kesuksesan, semangat untuk mencoba, tidak buang-buang waktu, menjadikan kesalahan sebagai pelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memanfaatkan indera yang dikaruniakan oleh Allah untuk bekerja. Nah, dalam materi ini juga ada etika dalam bekerja, ya. Dalam bekerja. Nah, yang pertama, etika dalam bekerja yaitu melandasi setiap kegiatan kerja semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun nanti profesi kita, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi direktur atau apa saja profesi kita, harus semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita menjalankan pekerjaan kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencintai pekerjaan kita. Yang ketiga, mengawali setiap kegiatan kerja dengan ucapan bismillah. Setiap pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, kita awali dengan kegiatan atau ucapan bismillah supaya pekerjaan kita lebih berkah, lebih maksimal, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, melaksanakan setiap kegiatan kerjanya dengan cara yang halal. Jadi pekerjaan kita harus pekerjaan yang halal sehingga dapat memupuk jasmani kita, ruhani kita menjadi jasmani dan ruhani yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki sifat-sifat yang terpuji dalam pekerjaan. Kita harus menyampaikan, harus memperlihatkan sifat-sifat yang terpuji dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga pekerjaan kita akan optimal dan akan berkah. Nah, adik-adik atau siswa-siswi yang Bapak cintai, dari materi yang tadi telah Bapak sampaikan, kita tarik kesimpulannya dari materi itu. Jadi penting sekali mentaati pimpinan agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Makin baik kepemimpinan, makin baik pula rakyat kita atau masyarakat kita. Jadi kalau kita jadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang baik sehingga kita bisa mesejahterakan semuanya. Nah, yang selanjutnya kandungan surat An-Nisa ayat 59 adalah perintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan pemimpin. Apabila terjadi perselisihan, diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, yang ketiga kesimpulannya, hidup ini adalah dinamis ya, dinamis.
perlu berkompetensi dan berkolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang diinginkan dengan baik, sehingga keinginan kita tetap tercapai tapi dengan tujuan tetap lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, kandungan surat Al-Maidah ayat 48 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo menolong orang lain, ayo kita bantu orang lain, ayo kita maksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk semuanya, untuk keluarga, untuk negara, untuk bangsa kita, membantu semuanya sehingga kita lebih menjadi orang yang bermanfaat untuk sesama. Selanjutnya, barang siapa yang giat pasti dapat untuk mendapatkan sesuatu. Diperlukan kerja keras. Nah, ini termasuk kandungan surat At-Taubah ayat 105, yaitu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk semangat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah referensi kita dalam bahan-bahan untuk menambah wawasan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak tutup. Terima kasih kepada partisipasinya. Terima kasih kepada perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.